Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino dan rombongan yang sangat kami hormati dan semoga dirahmati Allah, pengurus Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, Kota Semarang yang kami hormati, Bapak Wali Kota Salatiga atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Salatiga atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Komandan Kapolres Salatiga atau yang mewakili yang kami hormati, tidak lupa tokoh masyarakat Kota Salatiga yang kami hormati, dan juga jamaah Majelis Tafsir Al-Quran yang kami hormati dan semoga yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali dan syukur kepada Allah pada pagi hari ini, tepatnya di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Jalan Hasanuddin 833 Salatiga, kita bersama dapat berkumpul dalam rangka pengajian warga MTA perwakilan dan cabang se-Salatiga, Semarang Kota dan Kabupaten Semarang. Selanjutnya, karena banyak sekali tamu undangan yang sudah hadir, pejabat Salatiga yang telah hadir, dan juga Ustadz telah rawuh pada kesempatan ini, maka perkenankanlah kami sebagai pembawa acara segera akan memulai acara pada pagi yang penuh kebahagiaan ini. Perlu kami sampaikan, acara yang pertama adalah pembukaan, dirangkai kemudian laporan ketua panitia, untuk selanjutnya adalah sambutan, dan acara yang terakhir nanti tausiah oleh Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, mari acara segera kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya laporan ketua panitia, untuk ini kepada Bapak Tantowi Basarudin PA, waktu dan tempat disilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa min yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Wa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammad wa syahrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat Bapak Wali Kota Salatiga atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Resort Salatiga atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Salatiga atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Salatiga, yang terhormat pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Salatiga, yang terhormat Ketua FKUB Kota Salatiga, yang terhormat seluruh camat Kota Salatiga atau yang mewakili, yang kami muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yang kami muliakan para pimpinan lembaga dakwah dan organisasi Islam sekota Salatiga, para alim ulama, para kiai, asatidz, habib, para hadirin wal hadirat, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa menghadiri silaturahmi warga MTA perwakilan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dengan pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran dan Muspida serta Muspika Kota Salatiga. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat manusia yang setia mengikuti jejak langkahnya sampai dengan akhir zaman. Amin. Berkenaan dengan penyelenggaraan pengajian dan silaturahmi warga Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, kami menyampaikan beberapa terima kasih kepada yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Salatiga yang telah memberikan dukungan terhadap kami dalam pelaksanaan pengajian ini, kepada Bapak Kapolres Salatiga yang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan pengamanan sehingga pelaksanaan pengajian ini berjalan dengan lancar, kepada Bapak Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Salatiga yang telah memberikan fasilitas tempat untuk pelaksanaan pengajian ini sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, kepada Kepala Majelis Ulama Indonesia Kota Salatiga yang mewakili, kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah serta nantinya memberikan jawaban-jawaban pertanyaan daripada hadirin. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kota Salatiga atau yang mewakili, kepada yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Salatiga atau yang mewakili, bapak-bapak lembaga dan ormas Islam serta para ulama Kota Salatiga, terima kasih atas kehadirannya. Serta Bapak Ibu tamu undangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Seluruh anggota masyarakat, anggota panitia, serta seluruh warga MTA Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang yang telah bekerja sama memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan pengajian ini, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kami melaporkan bahwa pengajian ini diselenggarakan dalam rangka silaturahmi
warga Majelis Tafsir Al-Quran Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dengan pimpinan pusat, dengan harapan dengan kegiatan ini dapat mempererat ukhuwah sesama warga MTA sekota Salatiga, alim ulama, ormas Islam dan tokoh-tokoh masyarakat seluruh Kota Salatiga serta warga masyarakat dan simpatisan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Perlu kami sampaikan bahwa Majelis Tafsir Al-Quran Kota Salatiga yang telah resmi pada bulan September tahun 2013 yang dilaksanakan di Jakarta tahun yang lalu, bahwa saat ini seluruh kecamatan Kota Salatiga sudah ada warga MTA yang mengadakan kegiatan kelompok secara rutin. Adapun kegiatan yang diadakan di antara lain kajian rutin setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu jam 2.30 sampai jam 5 sore yang dilaksanakan di Jalan Patimura nomor 43 Salatiga. Kegiatan yang kedua diadakan donor darah rutin setiap 3 bulan sekali. Setiap tahun diadakan paket kemerdekaan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus berupa pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan pemotongan hewan kurban pada setiap Idul Kurban. Kami mengharapkan dengan adanya pengajian ini dapat menciptakan ukhuwah Islamiyah, terjadi hubungan kerjasama yang harmonis di antara lembaga dakwah Islamiyah yang ada, rasa saling pengertian dan toleransi yang tinggi di antara umat Islam, sekalipun terjadi banyak perbedaan dalam pemahaman dan pengamalannya. Kepada seluruh peserta pengajian ini, kami mohonkan dapat menjaga ketertiban, keamanan dan juga memelihara kebersihan lingkungan di balik proteksi tanaman perkebunan Kota Salatiga ini sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, seluruh sampah sisa makanan, minuman dan lain-lain yang para hadirin bawa dapat dibawa dan dibuang di tempat sampah yang telah tersedia. Bapak, Ibu, Saudara hadirin wal hadirat yang saya muliakan, penyelenggaraan pengajian ini sudah kami persiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian masih banyak terjadi kekeliruan dan kekurangan di sana sini. Oleh sebab itu, atas nama seluruh panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kami sampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatiga 30 Agustus 2014. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tantowi Basarudin PA, ya, beliau selaku Ketua Perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran Kota Salatiga. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kami aturkan beranjak acara yang selanjutnya, perlu sampaikan ucapan selamat datang dulu kepada beliau. Yang pertama kepada Bapak Agung Nugroho yang beliau mewakili Camat Kota Salatiga dan juga mewakili Bapak Zulianto SEMM selaku Wali Kota Salatiga. Ucapan selamat datang yang kedua kepada Bapak Moh Yazid, beliau mewakili Bapak Kapolres Salatiga. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang kita akan beranjak ke atur acara selanjutnya, bahwa kita biar puas dalam mendengarkan tausiah, nanti kita bisa berdialog interaktif dengan tokoh kita, dengan pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Untuk ini sudah sampai saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Untuk ini kepada beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, waktu dan tempat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Salatiga maupun yang mewakili. Yang kami hormati juga dari Bapak Kapolres Salatiga atau yang mewakili, Bapak Camat maupun yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Salatiga yang mewakili, dari Bapak FKUB, dari Kementerian Agama Kabupaten Salatiga yang mewakilinya, para ulama, para sesepuh, tinggi sepuh, dan para kiai serta seluruh hadirin yang kami tidak bisa menyebut satu persatu, terutama pada seluruh keluarga besar Majelis Tahfidz Al-Quran, perwakilan Kota Salatiga maupun Kabupaten Semarang yang pada saat ini berkesempatan hadir, dan kepada seluruh keluarga besar Majelis Tahfidz Al-Quran yang mengikuti, ikut mendengarkan siaran langsung dari Kota Salatiga ini, yang di rumah masing-masing atau mungkin dalam perjalanan kerja atau di mana saja yang bisa mengikuti, bisa mendengarkan siaran langsung ini melalui radio NPA maupun radio Persada dan radio yang lain yang ikut memancarkan siaran ini sehingga bisa didengar di seluruh Indonesia. Juga saudara-saudara kami yang biasa mengikuti siaran langsung jihad pagi, kalau kesempatan ini bisa mengikuti juga yang ada di luar negeri, kami sampaikan salam kepada saudara-saudara semua, mudah-mudahan bisa istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya sudah kami siapkan materi untuk pengajian pada siang hari ini, pagi siang, dengan judul baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh akhlaknya. Jadi bangsa itu akan menjadi baik atau akan menjadi buruk itu tergantung akhlak bangsa itu sendiri. Kalau akhlak bangsa itu baik, maka baiklah bangsa itu. Kalau akhlak bangsa itu rusak, rusaklah bangsa itu. Sekarang kita bisa renungkan, bangsa kita ini akhlaknya baik apa tidak. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa lewat tayangan-tayangan televisi di rumah kita masing-masing, bisa membaca koran, bisa membaca majalah. Kalau berita-berita itu benar, sungguh kondisi bangsa ini sudah sangat memprihatinkan. Sudah sangat memprihatinkan. Baik dari kalangan pejabat tinggi sampai pejabat rendah, sampai rakyat jelata. Kalau kita lihat berita, sudah menggambarkan jauh dari tuntunan agama. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, menurut pengakuan beliau sendiri, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya
Aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia yang pada saat Nabi kita belum diutus, Al-Quran belum diturunkan ke dunia ini, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Pada zaman itu disebut zaman jahiliyah, jahil terhadap kebenaran. Oleh karena itu Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, membawa perubahan yang luar biasa dari alam jahiliyah, jahil terhadap kebenaran, dan manusia dikatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, manusia dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Nabi Muhammad, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, memberi petunjuk kepada manusia dari jalan sesat ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Gelap di sini bukan gelap mata tidak lihat apa-apa, tapi mata hati yang gelap, tidak bisa melihat cahaya kebenaran atau tidak adanya cahaya kebenaran. Maka sampai jadi manusia yang diciptakan oleh Allah ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Manusia itu sebaik-baik ciptaan dan dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, dimuliakan anak turun Adam ini dibanding makhluk-makhluk yang lain. Itu sampai tidak mengenal siapa penciptanya, siapa Allah itu, sampai tidak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Maka banyak orang yang mempertuhankan benda, mempertuhankan manusia, bahkan mempertuhankan benda-benda mati, patung, keris, tempat-tempat yang dianggap keramat, danyang. Danyang itu apa ya tidak mengerti ya. Dan hal-hal yang semacam itu. Sampai bulan ya, yang dikeramatkan. Bulan apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Bulan Muharram. Bulan Muharram ngertine suro, ini jane Muharram. Yang padahal pada saat itu bulan kemenangan umat Islam, maka dijadikan tahun baru. Perhitungan tahun Islam dimulai dari bulan Muharram. Tapi oleh bangsa Indonesia khususnya Jawa itu dipandang bulan keramat. Malah dikatakan itu katanya bulannya Nyai Roro Kidul. Ada enggak tahu Nyai Roro Kidul itu? Ada apa tidak? Tidak ada. Nah, nanti ada Nyai Roro Kidul, kan ada Nyai Roro Lor. Tapi itu sudah mendarah daging. Maka takut orang punya kerja di bulan Muharram, ya, takut orang punya apa sajalah bulan mendirikan rumah bulan Muharram, takut. Andi kita bisa ditahan melahirkan bulan Muharram itu takut. Ibu yang akan melahirkan kok bulan Muharram, kalau bisa nanti ditunda. Padahal si ngampet terus setengah mati cek ngampet lagi. Nah ini semua gelap, akidahnya gelap, tauhidnya gelap. Padahal kalau sholat juga asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Ya, tapi kalau minta selamat kepada Nyai Roro Kidul,
Kalau minta selamat kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, sampai orang takut dengan wetonnya sendiri. Ya. Mau menikahkan anaknya karena wetonnya tumbuk tidak berani. Katanya kalau orang lahirnya wetonnya dino paing, tidak boleh ketemu dino wagi. Ya. Padahal paing wagi itu yang ngerti siapa tuh? Ya wong Jawa kan itu. Nabi tidak kenal wagi, paing, pon, kliwon itu gak kenal. Gak kenal. Tapi lebih kenceng orang Islam sendiri banyak lebih kenceng memegang wagi, kliwon lagi daripada pegangan Rasulullah. Maka Rasulullah kalau kita sebagai umat Islam, beliau sudah berwasiat kepada kita semua. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa berpegang dua perkara itu lan tadillu, dijamin tidak akan sesat. Padahal semua orang mesti tidak mau sesat, mesti kepengen selamat. Maka datangnya Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam, menuntun manusia dari jalan sesat ke jalan keselamatan. Maka supaya tidak sesat, Rasulullah mewariskan dua hal. Kitabullah maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabiyhi maksudnya apa? Sunnah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pendekatan dirinya kepada Allah. Maka sumber itu menjadi sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam hanya dua itu, Quran dan Sunnah. Ya, Quran dan Sunnah itu yang dijamin tidak akan sesat. Oleh sebab itu, Majelis Tafsir Al-Quran sedikit kita, karena ini perwakilan yang baru di daerah yang baru juga barangkali belum begitu kenal sebetulnya MTA itu apa toh. Apa MTA itu sing tunggale ISIS kuwi. Sekarang sedang ramenya ISIS kan? Sedang ramenya ISIS. MTA sudah menyatakan sikap. Kemarin tanggal berapa itu? 11 Agustus di pusatnya, karena dengan modelnya ISIS ini MTA di pusat didatangi Bapak Kapolresta, silaturahim, katanya silaturahim lebaran, ujung-ujungnya tanya ISIS. Setelah itu Komandan Korem beserta stafnya. Hari berikutnya, hari ini Kapolresta, stafnya, besok pagi Komandan Korem beserta stafnya. Silaturahmi kita terima dengan baik, memang biasa. Ya, kepolisian dan TNI itu dengan MTA hubungannya sudah sangat akrab sejak beberapa tahun yang lalu. Akhirnya ujungnya tanya ISIS juga. Nah, kemudian dari MTA di Gresik didatangi Intel, silaturahim, yang ditanyakan juga ISIS juga. Di Madiun juga, oh ya sudah, karena laporan itu langsung tanggal 11 Agustus MTA Pusat mengadakan konferensi pers yang dihadiri Bapak Kapolresta, Bapak Komandan Korem, Komandan Kodim Surakarta, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta. Pernyataan sikap terhadap MTA. MTA itu lembaga dakwah, bukan partai politik, bukan organisasi massa, tetapi lembaga dakwah yang berbadan hukum yayasan.
Dakwah MTA dilakukan dengan cara pendekatan kekeluargaan. Dakwah MTA tidak mengharapkan apapun kecuali balasan dari Allah. Yang didakwahkan MTA adalah Islam dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Oleh karena itu, karena dakwah MTA itu menyebarkan agama Islam, meneruskan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Rasulullah diutus oleh Allah di dunia ini juga mendakwahkan Islam untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia tanpa pandang bulu sedunia ini, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengimani apa yang kamu serukan, dan memberi peringatan bagi orang yang tidak mau menerimanya. Itu tugas pokoknya. Di samping itu Allah berpesan kepada Nabi, Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun atas seruan dakwahku ini. Tapi Nabi berdakwah itu tidak minta upah dari yang didakwahi apapun bentuknya. Maka karena MTA lembaga dakwah yang mendakwahkan Islam, seperti itu juga MTA tidak mengharapkan imbalan upah apapun dari yang didakwahi. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan sarana dan prasarana yang menurut teknologi canggih pun kita ikuti. Mengapa radio MTA bisa tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia? Karena kita dipancarkan lewat satelit. Kita menyewa satelit, sewa satelit. Maka seluruh Indonesia yang punya parabola bisa mengakses. Bahkan akad pagi diikuti saudara-saudara kita yang dari Jerman, dari Abu Dhabi, dari Korea, dari Malaysia, dari Jepang selalu mengikuti. Karena memang di seluruh dunia. Suara ini pun bisa didengar bagi yang itu. Kita tahu setiap akad pagi ada dialog interaktif, ada yang dari Jerman, ada di Jepang, ada Korea. Kalau di Indonesia hampir seluruh daerah. Nah ini semuanya sehingga Masjid Tahfidz Al-Quran sampai hari ini mempunyai cabang dan perwakilan seluruh Indonesia 430 tempat. Hampir sudah di 18 provinsi yang ada di Indonesia ini ada MTA. Dan tidak ada upah. Guru yang kita kirim ke daerah-daerah paling jauh pun, yang paling jauh di Aceh sana ke ujung kulon utara, kemudian ke timur sampai di Papua, ya, kita kirim guru-guru yang ditugaskan ke sana tanpa imbalan upah apapun dari yang kita dakwahi. Karena pesan Allah kepada nabinya, katakan Muhammad, nabi yang disuruh nyata itu nabi kepada kita manusia. Apa katanya? Qul, katakan Muhammad, la as'alukum, aku tidak minta upah apapun kepadamu. La as'alukum alaihi ajron, tidak minta upah, ajron balasan. Ya. Lah terus apa yang didapat? In ajriya illa ala rabbil alamin. Upah yang diharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian di seluruh Indonesia yang kita kirim guru ke sana semuanya gratis tanpa memberikan imbalan upah
apakah itu uang jalan, apa uang penginapan, apa enggak. Nah, semua biaya sendiri. Nah, mungkin orang bertanya, lah itu uang dari mana? Huwa min indillah. Uang itu dari Allah. Ya, uang itu dari Allah. Maka kita belanjakan di jalan Allah. Itulah sekelumit tentang MTA. Ya. MTA dari guru daerah MTA yang setiap Ahad siang beserta pimpinan-pimpinan MTA seluruh Indonesia ada pertemuan di pusat. Dari pengajian pagi, Ahad pagi, yang disebut jihad pagi itu hanya pengajian Ahad pagi, itu sifatnya umum. Setelah selesai sampai duhur, habis duhur kita lanjutkan pertemuan pimpinan-pimpinan MTA dan guru-guru daerah MTA di seluruh Indonesia, jumlahnya kurang lebih 900 orang. Tiap akad itu berjalan bertahun-tahun tanpa undangan. Maka tidak pernah dengar MTA mengadakan munas, MTA mengadakan musda, tidak pernah. Karena munasnya sudah setiap akad siang. Ini bedanya dengan organisasi-organisasi yang lain. Maka tadi saya katakan MTA bukan organisasi politik, ya, pendekatannya kepada masa setiap 5 tahun sekali, mau pemilu, dan juga bukan organisasi massa, tetapi organisasi dakwah yang berbadan hukum yayasan. Maka kegiatan pokoknya mempelajari, karena MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran, maka MTA mempelajari tafsir Al-Quran, bukan menafsir. Keliru kalau mempunyai paham MTA seolah menafsir Al-Quran, tidak. Mempelajari tafsir Al-Quran. Nah, karena yang dipelajari tafsir, maka pemahaman dari Al-Quran itu sendiri berdasarkan tafsir yang kita pelajari. Jadi kalau misalnya apa yang kita sampaikan kemudian kadang berbeda dengan pemahaman umat Islam pada umumnya, karena terus terang saja pada umumnya lah ya, umat Islam itu hanya taklid cara beragama. Satu contoh, orang yang punya kerja bulan Muharram takut punya kerja. Itu orang Islam ada enggak yang takut? Ada apa enggak? Justru kebanyakan orang Islam, karena mayoritas bangsa kita tuh beragama Islam. Dicari coba, apa yang menakutkan? Bulan Muharram disirik untuk punya kerja itu ajaran dari, kalau Quran surat apa ayat berapa, kalau hadis sunnah Rasulullah hadis riwayatnya siapa, ternyata tidak ada. Apalagi kok kitab apa itu takut dengan Nyai Roh Kidul barang ini tidak pernah ditemukan. Tapi mengapa umat Islam takut? Nah, taklid. Karena ajaran dari mbah-mbahnya dulu ya seperti itu. Ajaran mbah-mbahnya dulu. Maka Quran menyeru, kalau kamu orang Islam, Allah mengatakan wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, apa jawabnya? Qul hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Apabila dipanggil, mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan mari kita ikuti Rasulullah SAW. Jawabnya bukan sami'na wa atona, tetapi hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Cukup bagi kami, tidak usah mengikuti Quran, tidak usah mengikuti hadis, tapi mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami dahulu mengerjakan. Maka kalau mbak dulu bulan suro takut, ya sa anak putune takut. Nanti tanggal 1 suro kungkum, ya sa anak putune kungkum. Kalau di Solo sana ada tanggal 1 suro ngubeng-ngubeng ke kebu.
Ya, kalau kebunnya ngletong itu diambili dinggo raup ya ajarane bae dhisik ya ngono kuwi. Yang ikut itu banyak orang Islam. Kalau tidak percaya dari Salatiga boleh nanti pas 1 Muharram delok Allah. Itu tradisi. Di Pager Mangkunegaran tiap tahun 1 Muharram diubengi orang tawaf. Kalau tawaf yang benar itu keliling apa? Ka'bah. Itu keliling pagar. Ya, hanya beda arah. Kalau keliling Ka'bah itu Ka'bahnya di sebelah kiri. Kalau keliling pagar Mangkunegaran, pagarnya sebelah kanan. Itu tidak masalah, silahkan kalau itu tradisi adat. Tetapi kalau sudah mengandung keyakinan, bagi umat Islam itu ajaran syirik. Kalau menurut pandangan Islam dan ada keyakinan, ngubengi Mangkunegaran bisa selamat, ngambil lekong kebu bisa barokah. Zaman saya kecil ya gitu, nazar. Ya, sampai sekarang masih. Kalau dulu di Solo umumnya nazarnya kalau sakit sok tak delokne gajah neng Sriwedari. Nah, terus sembuh tenan bawa nonton gajah nyedak seratine. Pak, niki anak kula sakit kula nazar. Nyepun mari kula tonton gajah. Udah. Nanti terus makani membelikan timun gajahnya itu, terus kepalanya bayi dileleti leton gajah. Nah begitu itu, ya masa Islam begitu? Itu warisannya Mbah Bae dhisik. Tetapi tidak sedikit orang Islam kalau diajak mengikuti Al-Quran, katanya kitab sucinya apa? Quran. Nabimu siapa? Muhammad. Ya kalau begitu mari kita ikuti Al-Quran, mari kita ikuti Nabi Muhammad. Jawabnya hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Itu nanti bisa dibuka dalam surat Maidah ayat 104. Jadi bukan dari saya, coba ada yang bawa Quran bisa langsung dibuka. Jangan dikira itu penafsiran saya, bukan. Surat Al-Maidah 104 atau surat Luqman ayat 21. Coba ayat Luqman dulu dibaca. Kalau ada yang bawa Quran, surat Luqman ayat 21 dibaca. Itu jawabnya kan begitu nanti. Surat Al-Luqman surat 31 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan mereka ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka? Ya. Apakah kalau nenek moyangmu dulu mengikuti setan yang membawa ke neraka, apa juga kamu ikuti? Ya, karena perbuatan syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang bisa merusakkan pahala-pahala kebaikan. Siapa berlaku syirik, rusak semua amalnya. Kalau sudah pernah haji, hajinya rusak. Puasanya rusak, sholatnya rusak, sodakohnya rusak, semuanya rusak. Habitat a'maluhum. Nah, apa kamu ikuti? Ya. Sedang Allah telah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Jangan mati ikuti jalan setan tadi.
Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti Nabi. Saya mengikuti kebiasaan yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Terus surat Al-Maidah tadi 104. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya. Nah, mestinya kalau orang Islam yang mengaku Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kalau diajak mengikuti Al-Quran, mestinya jawabnya seperti dalam surat An-Nur ayat 51 itu, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ya tak? Lah aku Islam, nabinya Nabi Muhammad, Allah kitab sucinya Quran, Tuhannya Allah. Diajak mengikuti Allah, diajak mengikuti Nabi, jawabnya hasbuna ma wajadna alaihi abana. Ya. Hasbuna ma wajadna alaihi abana. Jadi cukup bagi kami, tidak usah ikuti Quran. Ya kamu katanya Islam, iya, tapi tidak usah pakai Quran. Cukup mengikuti yang diwariskan bapak-bapak kami dahulu. Maka tadi saya katakan kebanyakan umat Islam termasuk kita dahulu ya taklid. Taklid itu hanya mengikuti tanpa dasar kebenaran. Maka sampai Allah mengatakan awalau kana abauhum, apakah sekalipun bapak-bapak mereka layak lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa, walayah tadun, tidak mendapat petunjuk, diikuti juga. Nah, jawabnya apa? Pokoknya simbah dhisik ngene kok. Ya. Nah, orang yang mengikuti agama yang dari sumbernya ini malah dikatakan itu cah saiki agama baru. Jojo katutan ISIS kuwi mengko. Gitu kan. Di Solo itu ada silir saja ditutup, apalagi ISIS. Silir karo ISIS kan. Silir angin sumilir itu kan dalam bahasa Jawa itu ya ISIS tak. Tapi ini lain. Kalau ISIS yang dimaksud itu Islamic State, Irak, dan Syria. Mungkin itu cocok untuk negeri Irak dan negeri Syria yang selalu bergejolak, perang berkepanjangan. Sejak Saddam Hussein sampai sekarang negeri itu belum pernah tentram, aman. Terus bergolak terus. Nah, timbul mungkin mujahid-mujahid baru. Mungkin di sana cocok. Kalau di Indonesia, di NKRI ini jauh. Tidak mungkin. Maka dari itu MTA juga sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan ISIS. MTA adakan dakwah dengan pendekatan basyiru wala tunafiru. Terangkan Islam itu supaya orang itu senang, jangan dibikin lari. Maka dibawakan kalau kamu mengatakan agamamu Islam, dibawakan sumbernya Islam, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Yang bukan sumber ditinggalkan. Mestinya kalau kita sebagai orang Islam ditunjukkan Islam dari sumbernya, mestinya senang. Kalau dikatakan Islam bukan dari sumbernya, mestinya malah menolak. Itu kalau kita orang Islam. Nah, maka itu kita bawakan dari sumbernya. Tetapi kata Nabi itu sudah
15 abad yang lalu Nabi kita mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu pada awalnya tadi kan dikatakan datangnya Islam itu pada waktu itu masyarakat jahiliyah. Bodoh, tidak mengerti, jahil itu bodoh, tidak tahu, tidak mengetahui kebenaran. Maka kebiasaan jahiliyah itu ya mabuk-mabukan, perjudian, perzinaan itu hampir menjadi kebiasaan. Penindasan yang kuat, menindas yang lemah, perbudakan yang melarat itu jadi budak, bisa dijual belikan. Yang kaya bisa membeli budak. Jadi manusia melarat pada saat itu paling menderita. Jadi budak itu paling menderita. Dianiaya, dipukuli, digebuki, dibunuh oleh majikannya, tidak ada urusan. Karena budak itu dibeli karena tenaganya yang diambil. Kalau sudah tidak kuat tenaganya, dibuang dibunuh atau disakiti, tetangganya lihat ya, maka paling susah jadi budak. Lah Islam datang antara memerdekakan budak. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sama. Tidak ada bedanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi kita mengatakan semua bayi yang lahir itu dalam keadaan diberi modal oleh Allah fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu kesiapan beragama Islam, beragama tauhid. Jadi sejak manusia lahir itu sudah dimodal oleh Allah menjadi orang yang beragama tauhid, agama Islam, bertuhankan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kelanjutan hadis itu fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka salah kedua orang tuanya, bapak ibunya, kalau setelah besar anak itu jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi, itu kesalahan pada orang tuanya, salah didik. Karena aslinya itu Islam, lah kok jadi Yahudi, lah kok jadi Nasrani, lah kok jadi Majusi. Ya, ini tanggung jawab orang tua. Nah ketika Islam baru disebarkan oleh Rasulullah, karena masyarakatnya masyarakat jahiliyah tanpa asing, ya, badal Islamu ghariban, Islam ketika datang asing, nyeleneh, tidak umumnya yang berlaku di masyarakat, tidak seperti umumnya. Wa sayautu ghariban kama bada, nanti pada suatu saat Islam diamalkan, diterangkan itu tanpa asing lagi, seperti ketika baru datang. Ya. Jadi orang yang mengabarkan, menyebarkan Islam, mengamalkan Islam tampak tidak umum lagi di masyarakatnya. Karena masyarakatnya pada umumnya taklid tadi, Islam ya kuwi pokoke aja digawe sasi sura. Ya ta? Nek malam Jumat kungkum, ya. Tanggal 1 bengke kereta kencono sama kebo bule sama senjata, ya, dan sebagainya. Ngedeke omah nggo slametan, ngebom foto nggo slametan, arep beleh mulai minggiling tebu katanya, adakan acara cembengan itu juga motong sapi atau kerbau, kepalanya ditanam. Nah, itu semua bukan ajaran Islam. Kalau itu agama lain silakan, mau keyakinan begitu, aliran kepercayaan silakan. Di Indonesia ini walaupun aliran kepercayaan juga dilindungi. Tapi kalau Islam itu bukan Islam. Walaupun ketika mau menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih untuk cembengan itu, yang menyembelih mungkin Pak Mudin atau Pak siapa, bacaan bismillah, tapi upacaranya itu bukan Islam. Ya, acara Islam seperti itu tidak ada. Kalau dalam Al-Quran itu disebut ansab. Sedang ansab kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya
mabuk, minum khamr itu ya, khamr itu khamr yang menjadikan mabuk itu. Judi, ansab itu menyembelih untuk sesaji. Untuk sesaji. Nah, orang Islam yang sesaji banyak. Nanti kalau petani mau nanam padi juga sesaji. Boleh ayam, boleh doro dikoneng tulaan. Arep nandur kuwi. Nah, itu. Nanti mau metik pari juga sesaji, wiwit jenenge kalau di tempat saya. Di sini ada enggak? Wiwit. Ya, kudu nganggo sesaji. Nah, terus nanti nek wiwit nganggo metik apa namanya? Metik pari sak sewuli atau berapa itu dibagi ke siapa? Mbok Sri. Kasihan Pak Sri ini ora tau dikai. Mbok Sri terus. Lah itu ada keyakinan-keyakinan. Nah, itulah kalau Islam syirik itu laisa minal Islam. Kalau yang berkeyakinan beragama, berkepercayaan silahkan, kita tidak mengganggu. Wong Islam sudah mengatakan lakum dinukum, ini bagimu agamamu. Nek keyakinanmu gitu tuh bikin selamat silahkan. Nek kowe Islam mesake, salatmu gugur, hajimu gugur. Lo kok ngerti? Ya dibaca. Bukan saya, itu Allah yang mengatakan. Ya. Surat Al-An'am ayat 88 coba dibaca.